kau. Ayah, kau tidak memakannya kan? Kau baik-baik saja? Ayo, biar aku bawa ke rumah sakit, ayo. Tenanglah. Ayah baik-baik saja. Ayah tidak makan sama sekali makanan itu. Sudah Sayali. Tumpahkan saja air mata buayamu itu untuk orang lain. Tidak perlu main drama di rumah ini. Setiap kali aku mulai mempercayaimu, kau selalu saja melakukan sesuatu yang mengkhianati kepercayaanku. Aku mau pulang hanya karena satu alasan, yaitu ayahku. Aku pikir kau akan merawat ayahku dan... seperti ini caramu merawatnya. Aku tidak melakukan apapun. Kau telah memutuskan untuk melenyapkan kami semua di sini, kan? Kan itulah kau tidak menutup makanannya tadi pagi. Renu, hari itu... Ya, Syaku. Dia pasti menyiapkan makanan itu untuk melenyapkan kita. Tidak, Ibu. Sebelum aku pergi keluar, aku sudah tutup semuanya. Aku ingat sekali. Jangan berbohong padaku, Sayali. Apalagi keahliannya selain berbohong? Pada sekarang katakan padaku, waktu kau ambil makanannya tadi, makanannya dalam keadaan tertutup atau terbuka? Ya, makanannya tidak tertutup. Tidak, Ayah. Kau dengar tadi apa kata Pares, kan? Haruskah aku memintanya mengulanginya lagi? Kau tidak menutup makanan itu sama sekali. Ibu, tolong dengarkan aku dulu. Aku masih ingat bahwa aku sudah menutup semuanya sebelum aku pergi keluar. Jadi apa sebenarnya maksudmu? Apa yang ingin kau bilang? Cicak itu merayap turun, membuka penutupnya dengan mulutnya dan melompat ke dalam makanan untuk bunuh diri. Itu yang mau kau bilang? Apa sebenarnya yang mau kau bilang di sini? Kalau kau ada pekerjaan penting di luar, kau bisa beritahu aku. Aku pasti sudah di rumah. Kau tahu kan, harus ada seseorang di rumah bersama ayah. Untung saja Sachin datang tepat pada waktunya dan Pares tidak sampai memakannya. Aku yakin itu karena kau memang sudah berencana untuk melenyapkan kami, benar? Kau sangat tidak bertanggung jawab, Sayali. Aku sudah bilang padamu untuk menjaga ayah. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ayah... Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong dengarkan aku. Lupakan saja semua ini. Tidak terjadi apa-apa, kan? Itu bukan disengaja. Aku serius, Ayah. Itu adalah kebiasaanku. Aku selalu menutup makanan. Bahkan aku tidak pernah membiarkan ada gelas yang terbuka. Pasti ada sesuatu yang terjadi sebelum itu. Aku yakin sekali, Ayah. Aku tidak mungkin Astaga, melakukannya. dia habis membuat kesalahan, sekarang dia berdebat dengan kita. Bukannya meminta maaf kepada kita, dia malah mengarang cerita seperti itu. Ibu, kenapa bicara begitu? Renu, apapun yang terjadi itu terjadi tanpa sepengetahuan Sayali. Lupakan saja semua ini sekarang. Ya, pastikan tidak terjadi lagi. Cukup, ini terjadi sekali saja. Sayali, masuklah, nak. Ya, masuklah sana. Aku akan mengurusmu nanti. Ayo, aku akan ajak ayah makan siang. Ayah juga harus minum obat, tolonglah. Butuh waktu untuk menyiapkan makanan dulu. Oh, ya ampun, Tejas membawa makanan yang sama ke kantornya. Bagaimana kalau dia sudah makan makanan itu? Kalau ular yang makan racun, tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan saja dia makan. Sachin, Ayo, ayah. jangan bicara omong kosong. Kau menelpon siapa? Tejas, ponselnya tidak bisa dihubungi. Renu, coba telepon dia. Biar aku yang coba telepon. Renu, tunggu. Kau sama sekali tidak perlu telepon Tejas. Apa maksudmu, Saku? Bagaimana kalau dia sampai makan makanan yang dicampur racun itu? Meskipun dia memakannya, tidak akan terjadi apa-apa. Apa? Kau yang menyiapkan bekal makan siangnya pagi ini, kan? Iya. Cicaknya belum jatuh ke makanan waktu itu. Apa? Sebenarnya apa maksudmu? Kalau cicaknya sudah jatuh ke makanan dari sebelumnya, kita juga pasti sudah sakit, kan? Oh, astaga, aku yang lupa tutup makanannya karena buru-buru. Seandainya aku katakan ini di luar tadi, entah apa yang akan dilakukan Sachin. Makanya aku diam saja. Terima kasih, Saku. Kau telah menyelamatkanku. Kasihan Sayali, kau membentaknya tadi. Bahkan Sachin juga memarahinya. Terus kau mau apa? Haruskah aku pergi sekarang dan mengaku kesalahanku dengan tangan terlipat? Aku tidak bilang begitu. Syukurlah tidak terjadi apa-apa pada Paris. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Hey, halo. Selamat datang, selamat datang. Ada apa hari ini? Kau kelihatan bahagia? Ada yang istimewa? Tunggu biar aku tebak. Kau menciptakan hidangan baru hari ini, ya kan? Ya, tidak. Sebenarnya, aku bertemu dengan ibu. Kau pulang ke rumahmu? Bukan. Ibu yang datang ke restoran. Kau tahu, Ria? Aku bertemu ibu lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Aku merasa senang sekali. Aku sangat bahagia. Oh begitu. Berarti kau tidak bahagia bersamaku? Tidak. Bukannya begitu. Hanya
bertemu ibu lagi setelah sekian lama. Lagi pula, ibu mengatakan padaku setelah hari itu dia... Dia pasti sangat kesal kan? Tidak, kau salah menilai begitu. Malah sebaliknya, dia sedih karena harus jauh dariku. Dia bahkan sangat merindukanku. Oh begitu. Jadi kenapa ketika kita menikah dia tidak mendukung kita? Itulah sebabnya dia merasa sedih karena aku tidak memberitahukan dia. Aku pikir dia tidak akan menerima kita, tapi sekarang aku merasa harusnya aku beritahukan ibu waktu itu. Kau selalu saja terlambat. Kau baru menyadari semuanya belakangan. Tidak, tunggu sebentar ya. Menikah adalah sebuah keputusan yang sangat besar, oke? Masalah antara keluarga kita dan kebencian mereka itu tidak akan hilang hanya dalam waktu 1 hari. Kesalahan apa yang kita buat? Kita saling cinta karena itulah menikah. Jatuh cinta dan menikah, kita bukannya melakukan kejahatan. Lalu katakan apa lagi yang dikatakan ibumu? Ibu menyuruhku pulang. Begitu ya? Karena itulah kau sangat bahagia. Bagus sekali. Kita jatuh cinta dan menikah. Kita tetap sebagai pasangan suami istri. Itu saja, kembali ke titik awal. Sekarang setelah semua ini kau malah mau pulang ke rumah. Bagaimana bisa kau berpikir begitu, Ria? Apa kau tahu apa yang aku katakan pada ibuku pertama kali dia menyuruhku pulang? Apa? Aku bilang aku tidak akan pulang kalau tanpa Ria. Bicara ngomong kosong. Oke, dengar, aku minta maaf. Aku tidak berpikir dulu sebelum mengatakan apapun padamu. Itu salahku. Aku minta maaf ya. Aku takut bagaimana kalau kau pulang dan meninggalkanku sendirian. Ria, aku sudah meninggalkan segalanya untukmu. Apa yang kau pikirkan? Aku akan meninggalkanmu? Aku bisa korbankan hidupku, tapi aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Hei, penjual bunga, kau sudah siapkan teh atau belum, ha? Sudah, Bu. Tehnya di sana. Ditutup. Apa ini? Kau sudah siapkan makan siang saat ini? Iya. Kemarin kau memasukkan cicak ke dalam makanan. Apa yang kau masukkan hari ini? Apa ular? Tidak, Bu. Dari mana bisa dapat ular? Aku masukkan kecoa saja. Cih, omong kosong apa itu? Apalagi, Bu? Aku kan sudah bilang, aku sudah menutup semua makanannya. Pasti ada yang meninggalkan makanan tanpa ditutup setelah aku pergi. Hei, kau tidak akan pernah bisa mengakui kesalahanmu, kan? Dan ibu juga tidak pernah bisa mengakui bahwa aku memang benar. Ada apa denganmu hari ini? Kau mau berdebat denganku? Aku sudah beritahu semua orang bahwa itu bukan salahku. Tapi tidak ada satupun yang percaya padaku. Oke, Bu. Ibu tunggu di sini. Sachin, silakan ke dapur dulu. Kenapa? Bawa dia juga ke sana. Dia? Apa? Apa lagi yang akan kau lakukan di sini sekarang? Tunggu saja sebentar, Bu. Semuanya akan ke sini. Oh, begitu. Sachin, kenapa dia memanggil kita semua ke dapur? Apa dia membuat sesuatu yang spesial? Seandainya sudah tahu pun, aku tidak akan memintanya. Kau selalu saja inginkan makanan dan makanan. Ayo. Kau selalu saja terobsesi dengan makanan apapun yang bisa kau makan. Ada apa? Kenapa kau panggil kami semua ke sini? Lihat saja dia. Untunglah Rosni, kau di sini juga. Sekarang kalian semua lihat sendiri kebenarannya. Lihat ini. Isinya hanya dal. Lihat ya, aku menyimpan makanan di dalamnya. Tidak ada apa-apa di sini. Ini roti. Hei sayang, apa ini? Kenapa kau mengadakan acara masak-masak seperti ini di pagi hari? Semua orang tidak perlu percaya padaku di sini, tapi mereka bisa percaya dengan yang mereka lihat, kan? Aku
Aku sudah masak begitu lama, tapi tidak pernah ada yang mengeluh soal rasanya. Semua orang malah selalu minta porsi tambahan. Ada apa dengannya? Aku tidak pernah menambahkan garam berlebihan pada makanan. Aku teliti dalam segala hal yang kulakukan, tapi semuanya tetap ingin kalau aku membuktikan diri. Tidak ada seorang pun di sini yang percaya padaku selain ayah. Hai Sayali, kenapa kau melebih-lebihkan masalahnya seperti ini? Ibu, aku tidak melebih-lebihkan masalah. Aku hanya sedang melampiaskan amarahku. Semua orang selalu ingin aku buktikan diri kan? Entah saat mereka menemukan cicak di makanan atau hal yang lain. Seberapa keras pun aku mencoba untuk membuktikan aku tidak bersalah, aku tetap saja yang dituduh. Aku selalu saja dicurigai, iya kan? Sayali, sepertinya kau bukan hanya membicarakan apa yang terjadi kemarin. Wah, Rosni, kau seharusnya jadi polisi saja. Kenapa bicaramu bertele-tele dan berputar-putar terus? Langsung saja ke intinya sekarang. Aku ingin mengatakan pada kalian, kalian semua sudah lihat kan bahwa makanan ini dalam keadaan bersih. Kalau karena marah, tolong kembalikan saja mobilnya. Pak, mengemudi adalah satu-satunya yang dia tahu. Dia tidak akan dapat pekerjaan dimanapun. Dia benar-benar kesulitan. Tolong kembalikan mobilnya. Aku janji dia tidak akan melakukannya lagi. Aku minta maaf atas namanya. Putri pemberi pinjamanku sudah kembali dari luar negeri. Dia ingin mengunjungi kuil Astafinanda. Jadi dia meminjam mobilku selama 1 minggu. Dan dia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu seminggu itu. Jadi aku pinjamkan padanya. Ah, begitu. Ini berarti Sachin telah berbohong kepada semua orang di rumah. Dan dia saat ini sebenarnya menganggur. Aku sebenarnya merasa kasihan padamu, tapi suamimu tidak pantas mendapatkannya. Dia tidak bertanggung jawab dan sangat arogan. Dengar, pekerjaanku adalah meminjamkan uang pada banyak orang. Kalau aku memberikan mobil itu padanya tanpa dia minta maaf padaku, maka semua orang akan kehilangan rasa takutnya padaku. Mana mungkin mereka akan membayarku tepat pada waktunya kalau mereka tidak takut padaku. Pak, apa yang dia lakukan itu salah. Aku juga tidak tahu kenapa dia bertindak seperti itu. Tapi dia bertindak karena marah. Tolong Pak, kembalikan mobil itu kepadanya. Suruh dia datang ke kantor dan suruh dia minta maaf kepadaku di depan semua orang. Baru nanti akan kupertimbangkan untuk mengembalikan mobilnya. Pak, dengan rendah hati aku meminta maaf atas namanya. Tolong maafkan dia dan kembalikan mobil itu. Aku tidak menginginkan permintaan maaf darimu. Suruh dia datang ke kantorku, suruh dia bersujud di kakiku, dan juga memohon ampunan dariku. Mengerti? Sekarang pergi dari sini. Kau tidak mendengarku? Apalagi yang kau tunggu? Kau banyak bicara tadi pagi. Kau bilang mau pergi ke kuil. Apa orang-orang pemberi pinjaman itu muncul di saat-saat kau berdoa nanti di sana? Untung saja Rosni memberitahu kami semua di sini. Kalau tidak, kami tidak akan tahu apa-apa. Kau dan Sachin benar-benar sudah bertekad untuk mempermalukan seluruh keluarga di sini. Iya, Ibu. Aku benar-benar malu. Dari sejak aku membuka salon, aku tidak pernah lagi memijat di rumah siapapun kecuali untuk klien khusus. Aku kenal baik istri si pengusaha itu. Dia sering memintaku bahkan sebelum aku mengatakan iya. Dan Sayali berdiri di sana dengan tangan yang terlipat meminta maaf kepadanya. Aku terlalu malu untuk menjelaskan hubunganku dengan mereka. Kalau tidak, apa yang akan mereka pikirkan? Aku senang kau tidak mengatakan apapun. Kau menantu yang luar biasa. Kau selalu membuat kami bangga. Tapi kedua orang ini memang hanya ingin mencoba merusak reputasi kita. Untung kau menceritakan semuanya pada kami. Kalau tidak, siapa yang tahu cerita apa yang akan mereka buat terus? Oh, jadi hari di mana kau mengirim mobil untuk putri si pengusaha itu adalah kebohongan. Lihat itu ayah, putra kesayangan ayah. Yang selalu ayah dukung, baru saja berbohong pada ayah. Sachin, setiap pagi kau bertingkah seolah-olah kau harus pergi bekerja seperti biasanya. Tapi sebenarnya kau pergi kemana? Kau tidak bekerja. Apakah selama ini kau hanya pura-pura saja? Dulu aku mengira
Kalau kau hanya mengoceh dan berbicara omong kosong saja sepanjang waktu, tapi setidaknya kau selalu mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi sekarang? Aku salah. Satu apel busuk bisa merusak seluruh isi di keranjang. Kebiasaan buruk istrimu yang suka berbohong telah menular kepadamu. Kau belajar berbohong darinya? Hah? Wah, kalian berdua hanyalah pembohong besar. Ayah, Sachin tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menghina Tejas dan merendahkannya. Dia bilang Tejas mengkhianati kita, itulah sebabnya dia memperlakukannya seperti itu. Tapi apa yang telah dia lakukan sekarang? Bukankah ini curang, Ayah? Berbohong soal pekerjaan dan pura-pura pergi, bekerja setiap hari. Lalu, apa maksud dari semua ini? Tentu saja. Dan juga, setiap kali aku pergi bekerja, kau akan selalu bilang aku hanya buang waktu. Kalau aku bawa 2 kotak makan siang, kau akan bilang aku piknik. Tapi kenyataannya, aku benar-benar pergi untuk bekerja. Sementara kau hanya pura-pura bekerja. Tidak masalah bagimu melakukannya, tapi salah kalau dilakukan oleh orang lain. Masih ingat waktu Tejas tidak bekerja? Hah? Kau banyak sekali bicaranya. Ingatkah kau? Semua hal yang kau katakan padanya seorang parasit dan banyak lagi. Tapi lihat, dia berusaha keras dan bekerja giat di pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi atau kemampuannya. Tidak sepertimu yang curang. Siapa yang menipu Rosni? Dan beraninya kau bicara seperti itu pada Sachin? Hei penjual bunga, kau masih salah dan sekarang mau coba membela diri. Begitu kebenaran tentang suamimu terungkap, kau langsung mulai mencari alasan. Sayali, apa kau masih ingat apa yang Sachin katakan waktu aku memintamu membayar barang-barangku sekalian dengan belanjaan bulanan? Aku menghemat uang hanya untuk belanjaan sendiri. Aku tidak akan menanggung pengeluaran yang tidak perlu ini. Aku tidak akan bayar barang-barang itu. Kau saja yang bayar sendiri. Dan kau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkan kami bahwa suamimu yang mengurus rumah ini. Sachin benar. Salah kalau semua pengeluaran rumah dibebankan hanya kepada satu orang saja. Apa yang akan kau katakan sekarang? Setelah kau tahu bahwa dia menganggur. Benar, Rosni. Selama ini rasanya kita hidup dari penghasilannya. Tapi kenyataannya, aku dan Rosni yang menjaga rumah ini tetap berjalan baik. Jadi sekarang kalian mau apa? Tejas, apa maksudmu? Aku hanya menyatakan fakta, Ayah. Dia yang memulai semua ini. Ingat bagaimana dia menuntut pertanggungjawaban dari Rosni waktu belanjaannya tiba? Kami akan lakukan hal yang sama. Tejas, kita tidak akan merendahkan diri sampai ke level itu. Kita tidak berpikiran sempit seperti dirinya. Tidak benar menghitung siapa yang menghabiskan apa untuk pengeluaran keluarga. Sachin, apa kau kehilangan mobil sewaan itu juga? Iya, ya. Aku tidak punya mobil itu sekarang. Tapi kau selalu bayar sewa tepat waktu kan? Terus? Iya, ya. Ada masalah antara aku dan pemberi pinjaman. Jadi dia ambil mobil itu. Dia selalu terlibat masalah setiap hari. Apa? Jangan berbohong. Ayah, dia memukul pemberi pinjamannya. Mana mau dia kembalikan mobil itu? Cukup, hentikan. Kau bicara terus dari tadi dan aku dengarkan. Sudah cukup. Urus saja urusanmu sendiri, mengerti? Hei, kenapa kau membentaknya? Benar yang dia katakan. Jangan lupa kalau sekarang kau ini menganggur. Kau dan istrimu bahkan mungkin tidak bisa menutupi pengeluaran bulan ini. Tapi kau malah membentak. Hanya Rosni yang akan membiayai pengeluaran rumah nanti. Bu, bagaimana denganku? Iya, maksudku Rosni dan Tejas yang harus menanggungnya. Aku tidak butuh bantuan apa-apa dari kalian. Meskipun talinya terbakar, kekuatannya masih utuh. Dia tidak menghasilkan uang sepeser pun, tapi masih bersikap sombong. Dan istrimu ini sampai memohon-mohon maaf kepada pemberi pinjaman itu. Sungguh memalukan sekali. Dan di sini kau bersikap so hebat, padahal kau bahkan tidak bisa mengurus urusanmu sendiri. Kau sudah kehilangan pekerjaan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Dan apa yang akan kau lakukan? Tanpa pekerjaan, apakah kau hanya akan minum dan berkeliaran saja seharian? Apalagi yang bisa dia lakukan, Bu? Si pemodal bilang dia tidak akan menemukan pekerjaan mengemudi di tempat lain. Kau mau apa sekarang? Kau tidak fleksibel seperti